Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Wali Ahmad dari kelas 1 D3 Teknik Informatika A dengan NRP 12 atau NRP lengkapnya bisa dilihat di sini. Di sini saya akan melakukan praktikum 5 tentang bekerja dengan bash shell. Oke, saya langsung saja lanjut ke percobaannya. Sebelum melakukan percobaan, di sini ada perintah untuk login sebagai user dan buka terminal konsol. Lalu mengerjakan soal-soal latihan di bawah ini. Untuk percobaan yang pertama tentang profile. File profile dijalankan pada home directory pemakai yang login. File profile adalah hidden file, sehingga untuk melihatnya perlu menggunakan opsi E pada instruksi ls. Nah, hidden file ditandai dengan tanda titik di sini di sebelah nama file. Langsung saja saya menggunakan perintah ls-a. Nah, akan tampil beberapa hidden file di sini. Seperti halnya ada profile dan juga lainnya. Ada lokal, ada LSQ, ada bash rc dan lain sebagainya. Untuk menampilkan isi dari profile, saya gunakan langsung more.profile. Nah, ini profile ini sebenarnya saya buat sendiri di home ini. Kemudian isinya saya isi seperti ini. Untuk selanjutnya nomor 2, file.bash_logout akan dieksekusi sesaat sebelum logout, berfungsi sebagai host clearing jobs, artinya membersihkan semuanya, misalnya menghapus temporary file atau job lainnya. Melihat file bash_logout dengan instruksi cat.bash_logout. Nah, sebenarnya file bash logout ini tuh tidak ada di sini karena dia itu akan dieksekusi sesaat sebelum logout, berfungsi sebagai clearing jobs, membersihkan semuanya. Lalu selanjutnya untuk percobaan 2 menggunakan fitur history bash. Yang pertama, bash shell menyimpan histori perintah yang digunakan sebelumnya. Anda dapat mengakses histori dalam beberapa cara. Cara paling mudah adalah menggunakan panah atas, maka perintah sebelumnya akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Nah, ini saya menekan panah atas, maka akan muncul perintah-perintah yang sebelumnya pernah saya gunakan. Untuk nomor 2 berikutnya, berikan bash shell beberapa perintah untuk diingat, kemudian masukkan perintah berikut dan tekan enter pada setiap baris. Nah, berarti kita disuruh memasukkan perintah-perintah tersebut agar kita bisa lihat historinya. etc seperti ini, ls-l uamai u. Nah, setelah itu untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada history, dapat menggunakan perintah history untuk melihat semua perintah yang dimasukkan. Berarti kita menggunakan perintah history. Nah, ini muncul history yang baru saja kita input tadi. Ada ini cd, ls, -l, etc, uamai dan lain-lain. Anda dapat memilih perintah sebelumnya dengan menggunakan panah atas, tapi hal ini tidak efisien untuk perintah yang semakin pertama banyak. Cara yang mudah untuk menggunakan nomor pada perintah history untuk mencarinya. Untuk memilih dan mengeksekusi perintah dengan nomor, masukkan kunci tanda seru diikuti dengan nomor perintah dengan format sebagai berikut. Nah, coba lakukan untuk perintah uamai yang ada pada history dengan format di atas. Nah, berarti kita disuruh untuk menulis untuk melihat history dari uamai, atau yang bisa kita lihat di sini. Uamai merupakan perintah urutan ke 506 dalam history kita. Berarti kita langsung saja gunakan tanda seru
kemudian itu 506. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah seperti ini dan menampilkan UMI seperti yang diminta pada soal. Oke, saya lanjut. Nomor 5, Anda dapat membatasi listing history untuk menampilkan hanya sejumlah perintah terakhir saja dari semua perintah yang dijalankan sebelumnya dengan menggunakan history 5. Langsung saja history 5. Nah, bisa tampil 5 yang terakhir kita pakai. Anda dapat menghapus nomor tertentu dari listing history. Hapus baris terakhir di history. Contohnya, misal kita menggunakan perintah date seperti pada instruksi, lalu kita ingin menghapus history dari date. Berarti kita cek dulu date-nya berapa. Nah, ternyata date ada pada history ke 511. Berarti kita bisa menggunakan perintah history st terus 512 begini. Lalu kita cek lagi dengan history. Nah, ternyata history yang tadi sudah hilang dan tergantikan dengan history D512 ini. Anda dapat menghapus range tertentu pada history dengan cara menggunakan perintah seperti ini. Saya coba langsung history minus D. Nomor awalnya saya misal gunakan 510 dan nomor akhirnya saya gunakan 513. Terus kemudian history untuk mengecek lagi. Coba. Nah, ternyata sudah ya. Mulai dari 510 nggak termasuk, tapi dari 511 ini jadi seperti ini. Jadi history. Sebentar, apakah emang seperti itu ya? Selanjutnya untuk nomor 7, untuk menampilkan semua history dengan kata tertentu, gunakan history grep ls. Berarti misal saya ingin history dengan kata tertentu, misal ls ya. Ini kan saya banyak menggunakan ls. Berarti saya menggunakan history pipe grep ls. Grep itu untuk memilih ya nanti. Nah, sudah terpilih ls dan lain-lain yang ada ls nya. Untuk menghapus list history kita bisa menggunakan history clear atau history -g. Nah, coba cek lagi history. Nah, sudah tidak ada, hanya ada satu history ini. Selanjutnya Anda bisa menggantikan string pada perintah history, terutama pada perintah yang panjang. Misalnya ketik cat bin bash string shell grep shell less dan tekan enter, maka akan menampilkan semua string pada file bin bash yang berisi kata shell. Untuk keluar tekan key. Jika ingin menampilkan kata alias, maka Anda tidak perlu mengetik perintah yang panjang lagi, tetapi cukup ketik shell alias dan tekan enter, maka akan menggantikan kata shell dengan alias. Berarti ini kita sesuai instruksi kita lakukan ini apt update kan. Nah, apt update. Ini kita disuruh masuk ke SU dulu, super user root.
Oke. Lalu apt install binutils. Nah sudah, lalu saya exit seperti ini. Lalu saya gunakan perintah cat /bin /bash, lalu strings, lalu grep shell, lalu less. Berarti menampilkan less ya, sedikit, lebih sedikit. Kita grab itu memilih, dan string ini adalah perintah yang baru saja kita update itu tadi. Nah kita bisa menampilkan seperti ini. Untuk keluar kita tekan key. Nah kita coba shell alias. Ini digunakan untuk mengganti kata shell menjadi alias pada perintah sebelumnya. Tadi kan ada grab shell itu ya, jadi grab alias. Percobaan ketiga, mengubah fitur history bash. Bash shell akan menyimpan perintah history meskipun telah logout dan login kembali. File bash history menyimpan file history yang terdapat pada home directory. Nah, kita gunakan cd swiggle untuk pergi ke home. Ya. Lihat beberapa baris file pada bash history, ketik tail bash history dan tekan enter file ini. File ini bukan file yang up to date. Kalau di saya coba ya, tail.bash_history. Nah berisi seperti ini. Ini untuk melihat history ya, menyimpan file history yang ada pada home directory. Isinya seperti ini, history, wmi, dan lain-lain. History, dan ini tuh berada pada home. Kalau kita ketik ls-a, nah dia itu tampil mana ini bash history. Karena saya menggunakan tail tadi, tail bash history, maka akan tampil segini saja. Kalau mau tampil semuanya kita bisa menggunakan cat bash titik bash _history. Nah bisa tampil semuanya. Ini tampil meskipun history saya sudah saya hapus tadi ya. Kalau kita ketik history kan tidak sebanyak ini ya. Nah hanya segini karena sudah saya clear tadi. Nomor 3, ketik history dan tekan enter, maka akan terlihat baris terakhir adalah perintah history dan baris sebelumnya adalah tail bash history. Nah ini tail bash history dan perintah ini history. Perintah history bersifat up to date karena disimpan pada memori sistem. Berarti history ini itu kalau kita update atau kita hapus seperti tadi, maka dia itu akan langsung terupdate. Sedangkan kalau bash history itu dia itu tetap menyimpan seperti ini meskipun sudah kita hapus. Ketik perintah berikut. Echo ini perintah saya. Oke. Echo ini perintah saya. Lalu cek isi history, periksalah apakah history sudah terupdate. Kemudian cek isi bash history. Nah ternyata di history ada ya ini, itu perintah saya.
Lalu kemudian saat saya cek plus underscore history, tail ya, tail plus tail plus history, ternyata tidak ada. Pada pas history karena belum melakukan sinkronisasi. Kalau mau sinkronisasi, lakukan ini history minus e. Kemudian kita bisa cek lagi dengan menggunakan past history, karena past history tidak selalu terupdate seperti history. Coba saya gunakan history minus e. Nah, langsung saya tail ini saja, tail past history. Nah, baru muncul ada echo, ini berita saya. Tadi di sini pada past history-nya tidak ada. Selanjutnya untuk nomor 6, ketik history pipeless untuk melihat perintah history terakhir pada screen. Tekan spacebar untuk melihat lebih banyak. Untuk keluar tekan G. Berarti kita bisa lihat seperti ini ya, seperti more ya, seperti perintah more. Berarti history pipeless. Saya spacebar cuma segini karena memang history saya segini ya kan, tadi kan baru saja dihapus. Terus saya tekan Q saja untuk keluar. Tadi tampil cuma sedikit dan gak bisa di enter karena tadi memang sudah kita hapus sesuai instruksi di sini di modul ini. Kata itu hapus history menggunakan history minus C ya. Untuk nomor 7, untuk melihat berapa banyak perintah history yang ada pada file, ketik berikut dan output yang keluar serupa di bawah ini. wc-l past history. Saya coba wc-l dot past underscore history. Ini untuk menghitung jumlah baris karena kita menggunakan wc atau word count. Nah, ternyata ada 515 baris pada past history. Tandanya kita punya 515 baris pada history kita. Berarti kita sudah melakukan query atau perintah pada terminal ini sebanyak 515. Lalu output menunjukkan bahwa 1000 perintah history disimpan pada file history. Untuk melihat jangkauan limit perintah history, gunakan variabel hit size. Untuk melihat jangkauan history, ketik sebagai berikut. Ini itu untuk melihat memperlebar jangkauan limit ya. Berarti sebenarnya kalau history pada Linux ini mungkin ya, menurut modul itu dibatasi sampai 1000. Berhubung saya belum pernah melakukan perintah sebanyak itu karena Linux saya juga sering saya restart dan Linux saya masih baru, jadi perintah saya cuma 515. Jadi praktikum yang ini, yang bagian hit size ini mungkin tidak akan berbeda, tidak akan menghasilkan apa-apa ya kalau di saya. Nah, saya coba saja set grab hit size, mungkin ya hit size 500. Ini gimana? Maksudnya dia hit size itu untuk ini ya, untuk melihat jangkauan, bukan untuk menambah jangkauan ya, untuk melihat saja ya. Berarti jangkauan saya ada pada 500 karena histori saya memang cuma 500. Kalau di modul itu di sini menghasilkan output 1000 ya pada historinya, maka jangkauannya adalah 1000.
seperti itu mungkin. Nomor 9, bila ingin memperbesar jangkauan file history, ubahlah head size pada script startup yang disebut /rc pada history pada directory. Coba pertama saya cek cat /rc karena /rc ini tuh di saya itu tidak ada sebelumnya. Saya belum pernah bikin query yang panjang, belum pernah bikin berita yang banyak sekali sampai lebih dari 1000. Ini tidak ada /rc somehow ya. Jadi saya buat sendiri file /rc nya, lalu saya coba tambahkan sendiri echo hit size sama dengan 5. Dot /rc. Logout dan login kembali sebagai user yang sama. Lihat perubahan variabel head size. Berarti kita disuruh logout ya. Malah keluar terminal. Set grade his size. Bentar saya cek kamera. Sudah nyala. Sudah ya. His size. Size-nya tetap 500 ya, tetap 500. Ketikkan perintah history beberapa kali, maka perintah ini akan disimpan pada bus meskipun history meskipun yang diketikkan adalah perintah yang sama. Jadi kalau kita ketik history, dia history secara terus menerus, maka nanti akan disimpan ke bus ya. History. History -a, lalu saya cek lagi pas history. Nah, maka semua history akan tersimpan, padahal kita mengetikkan beberapa kali tapi juga masih tersimpan semua. Yang tersimpan tidak hanya satu pada bus. Nomor 12, Anda dapat melakukan konfigurasi bus agar tidak menambahkan perintah ke history jika perintah yang diketikkan sama dengan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan menambahkan variabel isControl yang diberikan nilai ignore dubs pada file /rc. Berarti kita menambahkan echo is control sama dengan ignore dubs pada /rc. Logout dan login kembali sebagai user yang sama ketika di history beberapa kali, dan perhatikan beberapa berarti
seperti tadi ya, kita show, terus kita ketemu show ke user yang tadi, terus coba history. Saya tidak tahu ya akan work atau tidak, karena bus RC saya kosong. Itu saya nggak tahu ya kenapa file bus RC saya kosong. Lalu saya coba history -a, terus saya cek ke tail dot bus underscore history. Tapi ya nggak tahu ya saya. Coba ya tail dot bus rc, muncul kalau di sini ke hit size dan ignore control. Untuk percobaan keempat mengubah prompt shell, yang pertama prompt shell dikonfigurasi dengan men-setting nilai variabel ps1. Selain menampilkan string statik sebagai prompt, Anda juga bisa menampilkan menjadi dinamis. Contohnya apabila Anda ingin menunjukkan current directory atau current time, ketik ps1. Oke, coba ya, ps1 sama dengan ini, lalu backslash t titik 2 ini. Nah, bisa menjadi waktu ya. Bisa begitu ya. Tekan enter untuk menampilkan waktu dalam sistem format 24 jam sebagai prompt bash. Format waktu dituliskan hari, bulan, dan detik, jam, menit, dan detik. Nah, seperti ini, ada jam, menit, dan detik. Untuk menampilkan format 12 jam dengan indikator AMPM, ketik sebagai berikut. Berarti itunya diganti T. Bentar, saya belum ganti user ya. Nah, kita menampilkan yang tadi T kecil, kita ganti T besar. Nah, kita bisa menampilkan jam seperti ini, menampilkan format 12 jam. Kebanyakan orang menginginkan prompt bash menampilkan current working directory. Directory akan ditampilkan dalam bentuk keseluruhan path atau hanya nama directory. Karakter /w menampilkan hanya nama directory. Jika current directory atau home directory, maka tampil prompt swiggle. Berarti apa ya? Ini kenapa kok setiap saya menggunakan ini kok saya pindah ke user sebelah? Kenapa saya pindah ke user sebelah? Nggak tahu ya, ini saya sudah pindah ke ini, ke awal, tapi saya terus pindah ke sini. Nggak tahu ya kenapa.
Terus tadi apa, ini ya, kayak seperti ini, lalu coba W kecil, maka akan seperti itu ya, seperti home directory. Ini berarti kita pakai shell ya, home directory. Ketik cd user pin untuk melihat prom user pin di sini. Coba kalau di sini bisa nggak? Oh, bisa ya. Kita bisa masuk ke user pin, ketik psw1 untuk melihat prom spin. Coba psw w besar maksudnya. Oh iya, kita bisa spin. Ini ada spin, ada tulisannya di awal spin. Kalau ini tadi home, lambang home itu seperti ini ya. Makanya kalau kita baru masuk ke user biasa itu ada tanda seperti ini di belakang dolar. Menambahkan percobaan kelima, menambahkan otomatis ke prom shell. Pastikan Anda berada di home directory. Berarti kita ke cd home. Buatlah script sederhana untuk menguruk daftar file. Anda dapat menggunakan text editor, tapi hanya perlu satu baris. Gunakan perintah echo untuk membuat file. Sebentar, pas RC di sini isinya apa ya? Saya penasaran tiba-tiba. Oh, cuma gitu doang. Ini saya filenya buat sendiri. Buatlah file transkrip di atas menjadi file executable. Kita menggunakan chmod plus x sorter. Ini saya harus keluar dari shell atau saya tetap ada shell ini? Ini saya masih di shell soalnya. Betul, nggak apa-apa lah. Jalankan program sorter di atas setiap shell bus, menampilkan prom ps1 untuk melakukannya. Buatlah variabel prom comment di mana nilainya adalah nama dari program sorter. Berarti coba kita prom underscore comment sama dengan swiggle sorter. Bentar.
Oke, namanya seperti itu ya. Kemudian nomor 5, ketik Echo John Smith bla 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 list dan tekan enter. Jika list tidak ada akan dibuat otomatis, tetapi jika sudah ada, string John akan ditambahkan. Echo John Smith list. Saya coba ini keluar dari shell dulu ya, berarti kita saya coba exit terus so, coba Echo John Smith list. Jika file list tidak ada akan dibuat secara otomatis, tapi jika sudah ada, string John Smith akan ditambahkan coba sudah ada ya, ini list. Ketika list dan tekan enter, maka akan melihat isi file list. Pada saat ini file mungkin mempunyai hanya satu baris sehingga tidak dapat dilihat apakah file sudah terurut. Oke. Aduh. Bentar. Seperti itu ya. Masukkan beberapa perintah serupa dengan poin 5 tetapi dengan nama dan nomor yang berbeda. Kemudian ketik get list dan tekan enter. Nah, sudah. Apabila Anda tidak menginginkan Shellpass menampilkan file terurut sepanjang waktu, Anda tidak perlu menambahkan variabel from comment sorter pada file konfigurasi seperti bash rc. Anda bisa bila Anda ingin bash berarti menjalankan program sorter, maka ketikkan variabel from comment sama dengan dan tekan enter atau log out dan login kembali. Pada part ke-6 membuat saya akan lanjut ke percobaan 6 membuat bash script dan menjalankannya. Di sini ada perintah disuruh membuat file bernama p1sh. Tapi di sini tidak ada perintah untuk membuat filenya. Di sini disuruh langsung nano untuk mengedit isi filenya. Kita bikin sendiri dulu filenya menggunakan
touch p1.sa. Nah seperti ini. Lalu kita gunakan nano p1.sa untuk mengeditisi file. Lalu kita gunakan echo program basecamp seperti ini sesuai instruksi ya. Kemudian untuk menyimpannya kita gunakan Ctrl O, lalu kita tekan enter. Untuk exitnya kita pencet Ctrl X. Lalu karena tadi masih bentuk file biasa, belum executable, kita bisa ubah dulu menjadi file executable. Kita tampilkan dulu. Nah sudah ada seperti ini. Lalu kita gunakan chmod +x p1.sa sesuai nama file yang kita bikin tadi. Lalu kita cek lagi pakai ls-l. Nah sudah tampil seperti itu ya. Ini seperti ini, beda warnanya beda. Lalu untuk menjalankan scriptnya kita pencet pas p1.sa. ini itu seperti membuat fungsi ya. Nah ini muncul apa yang ada dalam isi p1.sa tadi. Lalu kita coba esa p1.sa, muncul seperti itu. Kita jalankan seperti ini. Coba comment not found ya kalau jalan seperti itu. Coba kalau seperti ini. Tadi sudah di chmod ya. Bentar. Nah seperti ini. Kita bisa jalankan ya seperti ini. Kita menggunakan titik lalu slash lalu p1.sa. Lalu konvensi pembuatan script shell dinyatakan sebagai bin bash. Nah, tambahkan pada file p1.sa tersebut. Berarti kita pakai nano lagi p1.sa. Lalu bin bash ya. Ini di bawah atau di atas ya? Tidak ada keterangannya. Seperti ini ya. Coba kalau saya seperti ini, cat p1.sa. Sebentar.
Oh, salah 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 ngantuk saya. Berarti ini seperti ini. eh pin pasnya di atas, berarti script. Ini peta file ternyata. Berarti kita bikin seperti ini, lalu pin, lalu pas Ctrl O, enter, X, lalu kita touch lagi p2.sh, lalu kita nano p2.sh, lalu kita seperti ini, pin pas, kita echo, script, Ctrl X. Nah sudah, lalu kita coba cat dulu seperti ini ya, nge-cat dua-duanya, cat kedua ya. Nah sudah bisa, sudah muncul. Lalu kita bisa langsung coba jalankan seperti ini, dua-duanya berarti seperti ini. Yang pas 2 permissive denied ya, ini belum kita ini. Tadi kan yang pertama kan ada share mode ya, yang kedua ini belum digituin, mungkin seperti itu, makanya permissive denied. Menjalankan script sebagai background program. Tidak usah kita gitukan karena tidak ada instruksi di sini ya. Jadi kan yang P1 kita ubah jadi executable dulu. Untuk selanjutnya menjalankan script untuk proses background sehingga prompt tidak menunggu program tersebut selesai. Untuk menjalankan proses background, gunakan tanda pada akhir. Berarti seperti ini. Seperti ini. Ini permission denied ya, karena mungkin kita tadi belum menggunakan semot ini, semot P2 versi P2 ya. Mungkin ini untuk perbandingan ya, perbandingan aja yang sudah menggunakan semot atau menjadi file executable sama yang belum jadi file executable gitu, seperti itu ya. Pindah user lagi, bentar. Seperti ini ya. Lalu untuk menjalankan dua program atau lebih dalam satu blok kemudian dieksekusi sebagai proses background, gunakan tanda seperti itu. Kita coba ls hook hasil dan seperti ini. Nah ya, get hasil. Untuk menjalankan dua program atau lebih dalam satu blok. Lalu selanjutnya untuk job control ya, job control. Proses foreground kita bisa gunakan PSX
untuk tampil foreground ya, untuk yang di depan di terminal. Kalau proses background kita berjalan di belakang. Ini kita coba belokkan hasilnya ke done ya, ke hasil ya, ke hasil done seperti itu ya. Setiap job mempunyai PID yang tunggal unik. Untuk melihat job yang aktif, jobs ini kan ada PID nya. Nah itu tadi yang ini masih berjalan, yang baru saja kita inputkan, yang PS hasil ini dia ada PID nya 1. Bukan ya, bukan PID ya, itu urutannya. Untuk melihat PID atas sendiri, buatlah file plug.sh. File ini tidak akan pernah berhenti kecuali tekan Ctrl C. Berarti kita apa itu namanya, touch plug.sh. Kita nano plug.sh, lalu kita masukkan itu perintah-perintahnya. Bin pass while true. Save dengan Ctrl O dan exit dengan Ctrl X. Kenapa keterangan itu baru ada di bawah? Yang di atas tadi kan banyak yang pakai perintah nano juga. Kenapa yang ada itunya cuma di bawah? Buatlah file plug menjadi executable dan jalankan program yang akan ditampilkan kata halo setiap 10 detik. Untuk exit dari program tekan Ctrl C. Berarti kita pakai cmod untuk mengubah menjadi executable plug.sh, lalu kita titik backslash plug.sh. Kenapa comment not long? Memang gitu. Bentar ya.
Nah baru bisa ya, ini ada tanya ya, belum esatan karena dia ada di background sepertinya, atau gimana gitu. Kita tidak bisa ya kalau pakai plug biasa, kita harus ada tanya seperti tadi yang disebutkan di modul untuk menjalankan script sebagai proses background. Untuk keluarnya ini kan masih jalan terus ya, tandanya itu kita tidak muncul user seperti ini, tapi tanda inputnya, tanda yang ketap ketip itu di sebelah kiri. Untuk keluarnya di sini kita kontrol Z, kita kontrol, gak bisa keluar, kontrol Z. Nah kita gunakan kontrol C, bisa langsung tone, proses tone blue pesa bla bla bla. Untuk instruksi mengembalikan jobs tersebut ke background tekan Ctrl Z. Untuk instruksi PG, coba PG tidak ada ya, tidak ada yang sedang bekerja. Jobs sudah tidak ada, berarti sudah tidak aktif ya, karena sudah kita Ctrl C tadi. Di sini Ctrl Z ya, saya pencet Ctrl Z gak bisa soalnya, saya paksa Ctrl C. Untuk percobaan ke-8, manipulasi stack untuk direktori. Instruksi dir digunakan untuk melihat stack direktori. Pada output hanya ditampilkan direktori home yang diwakili oleh swiggle. Coba saya akan dirs ya, itu direktorinya dilambangkan swiggle. Untuk membuat 3 buah direktori kita bisa menggunakan makdir apa itu, support. Nah ini kita jadi 3 ya, marketing, sales, support, ada 3. Untuk nomor 3, masukkan direktori sales ke dalam stack dengan instruksi push D, maka akan terdapat 2 direktori dalam stack, yaitu home, sales, dan home. Kemudian lihat direktori aktual, berarti kita gunakan push D sales seperti ini. Oh iya, itu ada home, sales, home. Lalu kita coba pwt print working directory sekarang atau di sini kita. Lalu masuk ke direktori support, berarti kita bisa masuk ke support dengan cara push kenapa ada seperti itu ya, sd3xx support. Push D ya, salah. Oh ini bukan perintah, makanya saya bingung tadi kok namanya aneh. Ini user, ini nama user gitu, tidak dikasih keterangan ya di situ. Kita user kita untuk nah seperti ini baru bisa pwt. Lalu lakukan kembali untuk direktori marketing, berarti kita bisa push D. Kenapa ada titik 2 di situ? Oh itu ke belakang ya, ke belakang terus kita masuk marketing dulu. Nah bisa ya seperti itu. Lakukan kembali untuk direktori marketing. Oh udah. Bila push D dilakukan tanpa argumen, maka stack akan mengambil direktori berikutnya. Oh ini nge-stack ya, ini kan marketing, support, sales, nge-stack semua numpuk, maka stack akan mengambil direktori berikutnya. Jadi kita push D ya, kita pwt print working directory seperti ini. Lalu kita coba push D lagi. Lalu kita pwt. Nah seperti ini.
Ini tidak berubah karena mungkin di sini kan ada keterangannya ya, bila tanpa argumen maka akan mengambil direktori berikutnya, tapi tidak ada direktori berikutnya. Maka akan seperti ini, mondar mandir aja. Untuk membuat direktori sales menjadi direktori paling atas top stack, maka pasti dapat dilakukan dengan argumen n plus, dimana n antara nomor urut direktori tersebut. Coba kita gunakan push di plus 2. Iya, ini berubah ya. Tadi kan ini seperti ini, support marketing sales. Oh, ini tadi berubah terus ya. Marketing support sales, support marketing sales, marketing support sales, terus support marketing sales. Berarti dia itu saling berputar-putar gitu, karena tidak ada tanpa argumennya, saling mengambil direktori berikutnya. Kalau kita gunakan push di plus 2, maka dia akan urutannya seperti ini: sales, support, marketing. IC. Untuk menghapus direktori dari stack, gunakan instruksi pop d. Berarti yang hilang si sales. Lalu coba pop d plus 2, yang hilang marketing. Terus untuk mengecek, ternyata tinggal support saja. Untuk percobaan terakhir atau percobaan ke-9, alias adalah mekanisme untuk memberi nama alias pada suatu kelompok instruksi. Untuk melihat alias yang sudah terdaftar pada sistem, gunakan perintah alias. Berarti tidak ada yang terdaftar ya pada sistem. Untuk membuat beberapa alias, berarti kita bisa gunakan alias del dengan rm-i ya, alias h sama dengan history. Berarti ini tuh kayak shortcut gitu ya, shortcut ya. Nanti kita bisa pencet h gitu langsung kan. Coba kita cek alias. Nah, ada dua itu. Gunakan instruksi hasil alias. Kita bisa gunakan coba ls. Emang ada di ls? Del hasil. Coba ya, ini ada hasil, kita pencet del hasil lalu kita enter. Oh, bisa ya. Coba ls. Oh, enggak. Masih ada kok. Kenapa masih ada? Gak tahu ya, mungkin ngepak atau semacamnya. Tapi untuk yang history ini work ya, more atau more gitu. Tekan Q untuk keluar. Selanjutnya untuk menghapus alias, gunakan instruksi unalias. Jadi kita unalias del, unalias biar kita nggak kepencet del gitu ya, cara tidak sengaja. Kita unalias, lalu kita coba cek lagi alias. Nah, sudah hilang yang del tadi. Ketika kita coba gunakan del files, maka akan muncul command del not found, did you mean bla bla bla. Itu karena kita sudah mengunalias del ya. Tadi kan kita mengaliaskan del, kita bikin seperti shortcut gitu atau fungsi dengan del ini. Nah, tapi setelah kita hapus, kita gunakan unalias, maka del sudah tidak bisa digunakan lagi. Del files maka akan error. Oke, sekian. Saya akan langsung lanjut ke latihannya. Latihan pada modul praktikum ini. Untuk latihan yang pertama, soal pertama, eksekusi seluruh profil yang ada.
etc profile pas rc dan pas logout. Asumsi nama student, nama anda student, maka edit semua profile yang ada, yaitu etc profile home student pas rc, home student logout, edit file etc profile, dan bagian bawah tambahkan profile etc. Untuk file.profile, tambahkan profile dari home student profile. Ganti nama home student dengan nama profile home directory Anda sendiri. Lakukan hal yang sama untuk file pas rc dan pas logout. Sesuaikan tampilan dengan nama file yang bersangkutan. Oke. Jadi yang pertama itu sebenarnya kita bisa menggunakan nano ya, seperti yang pada model praktikum. Tapi di sini saya lebih memilih menggunakan sudo echo saja, echo dan pembelokan output. Jadi kita menggunakan seperti ini, sudo sh-c echo kemudian echo ini, lalu ini profile dari etc atau profile. Nah, seperti ini. Lalu kita belokkan outputnya ke etc profile. Nah, seperti ini. Ini sama saja ya dengan nano. Kalau kita pakai nano etc profile, maka akan tampil seperti ini, lalu muncul yang kita tambahkan tadi ya, tanpa perlu mencet Ctrl O dan Ctrl X untuk masuk dan keluar ya, seperti ini. Lalu untuk menampilkannya kita langsung bisa menggunakan source ya, kita bisa menggunakan source etc profile, langsung muncul seperti ini profile dari etc profile yang baru saja kita tambahkan tadi. Untuk yang home directory, profile yang ada di home, kita juga saya juga lebih suka menggunakan seperti ini daripada masuk ke sudo masuk ke nano. Itu profile dari home lalu user kita vbox user.profile. Nah, lalu belokkan output ke profile. Nah, untuk menampilkannya juga mirip seperti tadi, seperti ini. Kita tinggal ganti saja source dot profile. Nah, seperti ini. Untuk yang bus RC dan bus logout juga sama, kita bisa gunakan seperti ini. Lalu yang pertama saya langsung masukkan ke bus RC saja, bus RC. Lalu di sini itu bus RC ya. Lalu di sini aduh salah ya, ini gak apa lah, bus underscore logout. Nah, untuk menampilkannya maka sama seperti tadi, kita langsung bisa gunakan source bus RC. Nah, muncul. Kita juga bisa gunakan source lagi, bus logout. Nah, muncul seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Jalankan instruksi ganti user, kemudian keluar dari perintah dengan perintah exit sebagai berikut. Oke, berarti kita ganti user su saya kembali ke sini aja ya, nama saja ya, vbox user, lalu kita exit. Oh, ini kita masih di root ya, kita ke home directory dulu. Nah,
jangan sebagai root ya. Ini kita exit dulu, exit. Nah seperti ini. Lalu kita ke su Vbox user, kita login. Nah seperti ini. Lalu kita coba login tapi gunakan opsi minus. Nah kita exit dulu ya, kita exit. Lalu kita gunakan su user kita, lalu kita tambahin min. Nah ini. Nah bedanya apa? Kalau kita pakai su aja itu kita cuma ganti ID student. Kita cuma ganti ID student aja, tapi environment variabelnya kayak directory saat ini atau directory sebelumnya seperti bus profile atau profile gak akan dieksekusi ulang. Kalau kita pakai su student, maka proses login simulasinya proses login yang kayak sebenarnya gitu. Jadi nanti akan semua environment variabelnya akan mengeksekusi profile, akan dieksekusi profilenya secara lengkap lagi. Kalau yang tadi kan enggak, kita cuma kayak login ID aja. Untuk nomor selanjutnya, edit file pas logout, tampilkan pesan terima kasih atas sesi yang diberikan dan tahan selama 5 detik sebelum eksekusi logout. Berarti kita gunakan echo kita pakai echo lagi, nggak pakai sudo, pakai nano. Terima kasih atas sesi yang diberikan. Lalu untuk menahan selama 5 detik kita bisa sleep seperti pada pertemuan sebelumnya kita menggunakan sleep. Di sini kita coba gunakan lagi. Nah, lalu coba kita langsung apa itu tadi, untuk menjalankan source. Kita langsung source bash. Ini kita simulasi ini eksekusi logout ya. Kita bash bentar bash logout. Nah muncul seperti itu. Terus kita sleep, ditahan selama 5 detik. Ini cuma simulasi aja ya, sebenarnya itu akan dieksekusi saat kita logout, tapi ya seperti itu biar gak perlu logout dan login lagi. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, ganti nilai hit size dari 1000 menjadi 20. Dari hit size berarti kita bisa menggunakan export hit size sama dengan 20 ya, seperti ini. Gunakan fasilitas history dengan mengedit instruksi baris kelima dari instruksi yang terakhir dilakukan. Berarti kita mengedit baris kelima itu kita menggunakan ini 5. Ini ya. Apa itu? Nah, dari instruksi yang dilakukan. Bentar. Untuk mengedit itu ada di atas. Mana ya?
Nah, seperti ini history, bisa menghapus, kita bisa mengganti juga dari history, nomor awal nomor akhir, bisa update, bisa ini update menggunakan history -a untuk update ya, seperti itu. Lalu untuk mengulangi instruksi terakhir, tadi ada ya, mana tadi, untuk mengulangi instruksi terakhir juga gunakan PN untuk bernavigasi pada history cover. Kita bisa seperti ini. ini instruksi terakhir kita tuh su ini login ke akun. Nah, kita juga bisa gunakan seperti ini untuk bernavigasi ya. Kita bisa gunakan Ctrl N dan Ctrl P. Ctrl P itu untuk history ke atas, kalau Ctrl N untuk ke bawah. Bisa juga menggunakan panah atas bawah seperti ini. Nah, kita bisa gunakan. Untuk selanjutnya ulangi instruksi pada history buffer nomor tertentu. Misal nomor 150. Berarti kita bisa gunakan seperti ini, 150. Tapi kita tidak sampai 150 ya history kita. Coba lihat saja. Nah, history kita cuma segitu, berarti kita bisa coba pakai ini 9. Jangan yang mana ya, yang 8 aja. Nah, kan muncul yang tadi. Ulangi instruksi dengan prefix is kalau seperti ini tuh nanti akan mengeksekusi ulang perintah terakhir yang history yang diawali dengan kata ls. Tapi di history saya nggak ada ls-nya. Iya, di history saya nggak ada ls-nya. Coba saya ls misal seperti ini, kita dengan ls. Nah, maka dia itu akan mengulang ls-a tadi. Ini bukan ls biasa ya. Kalau ls biasa kan tampilannya seperti ini. Kita menggunakan history kita ls-a misal kita menggunakan ls-al. Nah, saat kita gunakan ini ls, maka akan langsung mengeksekusi yang terakhir. Nah, sama hasil eksekusinya. Lalu untuk mengeksekusi perintah terakhir di history yang menggunakan kata ls, yang di bagian mana tersebut, kan yang tadi kan diawali saja ya. Kalau yang ini yang di bagian mana saja ada ls-nya, kita bisa menggunakan tanda seru ls tanda seru seperti ini. Nah, sama saja karena ls-nya kita taruh di awal ya, sama saja ya. Nomor 5 selanjutnya ada bash script. Buat 3 buah script P1, SH, P2, SH, dan P3, SH, isi masing-masing dengan itu ya. Tapi tadi kita sudah ada P1 dan P2 SH ya. Saya coba hapus dulu rm P2 SH P1 .sh ls. Nah, sudah tidak ada. Saya langsung coba buat P1 ya. Saya langsung saja kita echo -e executable biar nanti nggak usah itu, nggak susah. Bakar, lalu ini tanda seru pin bash echo
Ini tuh backslash n ya, artinya itu enter sebenarnya, bukan neco. Itu enter terus echo gitu. Backslash n. Program P1 N1S. Bentar. Minus L untuk menampilkan semua ls minus L, lalu outputnya kita belokkan ke p1.sh seperti ini. Kita belum bikin ini ya, sudah aman kah? Oh iya kan, ini ya echo ya, kita belokkan. Jadi kita tidak perlu bikin file baru, kita tidak perlu menggunakan touch. Kalau kita pakai nano itu kita perlu touch dulu kan, biar bisa di nano diedit. Tapi kalau pakai ini tuh nggak pakai itu, nggak perlu di touch ya. Sudah ya. Untuk selanjutnya kita bisa juga isi dengan yang kedua, itu program P2 lalu hu karena diisi tuh wu ya. Di sini kita kasih backslash n wu program P2, kita langsung belokkan ke P2, lalu ini ke P3 program P3, dan ini PSX. Nah seperti ini. Biar ketiganya jadi executable, kita langsung pakai shop mode biar bisa dijalankan ya. P1 sh p2 sh p3 sh. Nah, seperti ini. Lalu jalankan script tersebut sebagai berikut dan perhatikan hasilnya ya. Kalau ada dan ini tuh berarti dia di latar belakang ya, seperti yang tadi dijelaskan. Langsung saja 1.sh ini p3.sh lalu titik p2.sh. Nah langsung tampil semuanya seperti ini langsung ya. Lalu coba yang pakai dan ya, p1.sh dan nah, maka tampil seperti ini. Dan ini tuh nah muncul di proses di latar belakang. Kalau kita cek jobs sudah tidak ada ya, sudah selesai ya berarti. Done ya, ini ada tulisannya done karena tadi kita enter jadi langsung done, tapi dia sudah berjalan di latar belakang tadi. Coba kalau kita gunakan ini aja. Nah ini tuh ini kok ya, kok tanda dolar ya, ini sepertinya salah ya. Ini tuh harusnya tanda dan ya ini. Mohon maaf ya, bersin. Ini tuh harusnya dan. Ini untuk menjalankan ketiganya di latar belakang. Aduh, kepencet. Nah, di background
salah. Eh, oh ini gara-gara ada tanda ininya. Nah, perjalanan di background. Kalau kita enter maka tone semua. Lalu kita coba menjalankan secara groupingnya ini. Satu SH seperti ini, lalu titik P3 SH tan, lalu pakai tan. Nah, kalau kita enter langsung down lagi. Berikutnya untuk jobs, ketik shell script ya yang menggunakan loop dengan nama p waktu SH setiap 10 detik, kemudian menyimpan tanggal dan jam atau file hasil, jalankan sebagai background. Seperti ini ya. Pertama kita echo dulu, echo -e, lalu ini, lalu pin push, lalu n file true backslash n. Ini sebenarnya sama saja kalau ngetik di nano. Saya pakai yang terminal ini karena saya lebih suka dan lebih prefer seperti ini. Hasil kita belokkan ke hasil ya. Hasil backslash n flip tone nah tone esa. Nah ini untuk nama filenya ya, waktu.esa. Kita enter. Nah, coba cek ada nggak. Untuk ada waktu.esa, kemudian jalankan satu program utilitas find di background sebagai berikut. Find bertugas menuliskan media file txt dan belokkan errornya ke dev null. Pencarian ini dilakukan di semua direktori Linux. Berarti coba tuh ini kita ngecek dulu ya. Nah, mengata errornya seperti itu. Tapi ini sudah berjalan di background karena ada tulisan ini satu itu. Kita cek jobs, nah masih ada. Waktu masih berjalan di background ya. Coba kita lanjut ke yang B, jalankan utilitas find. Berarti kita find print, lalu kita belokkan ke files.txt. Lalu karena tadi ada menyinggung tentang error ya, kalau error itu kita sudah masuk ke ini standar error stder dev null. Maaf saya lagi pilek jadi bersin nah seperti ini. Nah, lalu jadikan program 1 sebagai foreground, tekan Z sebagai untuk kembalikan program ke background. Untuk ke foreground berarti kita fg %1. Nah, kita langsung terminate ke foreground.
Jobs. Nah, sudah. Udah. Ya, saya langsung terminate prosesnya tadi konsep ya. Ini langsung berhenti. Untuk kembali ke background, pencet background satu. Jobnya udah hilang ya. Ya, asumsikan aja jobnya masih ada. Lalu kita stop program dengan kill, berarti kita bisa menggunakan kill persen 1 karena utilitas 1 ya tadi. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari praktikum saya, dari tugas saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata atau suaranya kurang kedengaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.